Rekomendasi VGA harga 3 jutaan untuk gaming dan pekerjaan berat. Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum Sobat Viz TV. Oke, dalam video kali ini saya akan memberikan 5 rekomendasi VGA harga 3 jutaan yang cocok untuk sobat yang suka gaming dan pekerjaan berat. Jadi untuk pekerjaan berat ini banyak contohnya, seperti konten kreator. Konten kreator pun ada yang gaming, terus dia proses lagi di render, ada juga yang langsung streaming. Ada juga pekerjaan berat lain seperti render 3D, terus desain grafis, ilustrator, dan yang terbaru mungkin sekarang AI. Jadi kira-kira VGA apa aja sih yang cocok di harga 3 jutaan? Oke, kita langsung masuk ke videonya ya. Jadi untuk yang pertama itu adalah Nvidia GTX 1660 Super dengan memori 6GB DDR6 ya. Jadi ini untuk sobat yang suka gaming dan konten kreator ini sudah sangat-sangat cukup. Untuk harganya sekarang sudah turun. Dulunya itu harga baru sekitar 3,5 jutaan, bahkan sempat naik. Sekarang harganya sudah di bawah 3 juta. Jadi sekitar 2,8 sampai 3 jutaan. Apalagi kalau sobat mau lebih hemat, lebih irit lagi, itu saya temuin harga bekasnya bahkan ada yang di 1 juta sampai 1,5 jutaan. Jadi lebih hemat ya. Dan ini sekilas dari spesifikasi Nvidia GTX 1660 Super 6GB DDR6. Oke, ini adalah hasil uji coba sintetis kita pada 3D Mark Firestrike. Untuk skor GPU-nya ada di 15.505. Kemudian untuk time spy-nya ini kita dapat angka di 6.381. Kemudian untuk kemampuan gamingnya ini pernah kita bahas sendiri di video terpisah ya, karena panjang. Jadi setidaknya kalau sobat pernah nonton itu akan menjadi acuan kita di nilai 100% ya. Jadi nanti akan kita bandingkan keempat VGA-nya, kira-kira peningkatan performanya berapa persen, itu kita jadikan acuan di VGA 1660 Super ini ya, di angka 100%. Oke, lanjut ke VGA nomor 2. VGA AMD Radeon RX 6600 mempunyai memori 8GB GDDR6, dan mungkin kita lihat dulu ya spesifikasi lengkapnya sebagai berikut. Radeon RX 6600 ini untuk harga barunya aja ini sudah masuk banget ya, di harga sekitar 3.225.000. Jadi kalau misalkan sobat mau lebih hemat lagi, bisa beli harga bekasnya di kisaran 2,3 jutaan. Performa sintetisnya ya, Firestrike-nya di angka 22.919, dan untuk time spy-nya di 7.632. Dan yang pasti untuk kemampuan gamingnya ini sebenarnya lebih oke sih, walaupun kadang terkendala di driver ya. Setidaknya kalau dibandingkan dengan 1660 Super ini ada peningkatan sekitar 18 sampai 120%. Tapi sebagai catatan ada beberapa game yang performanya 11-12, bahkan nggak ada bedanya gitu, benar-benar sama. Bahkan ada beberapa game yang performanya justru jauh lebih tinggi dari 20%. Jadi ya tinggal disesuaikan aja nanti kebutuhannya. Dan perlu diingat, di sini kalau untuk kebutuhan konten kreator ya, seperti merender, terutama bagi sobat mengguna Adobe Photoshop yang menggunakan CUDA biasanya ya. Dan kalau Radeon biasanya menggunakan OpenGL ya. Otomatis untuk kecepatan rendernya ini lebih bagus di Nvidia. Jadi memang untuk Radeon RX 6600 lebih beratnya ke gaming. Kemudian nomor 3 yaitu Nvidia RTX 2060 dengan memori 6GB DDR6. Untuk harga pasaran saat ini ada di kisaran 3,8 jutaan untuk harga barunya. Kalau sobat mau nyari yang second tuh bisa dapat di harga 2,4 jutaan lah kurang lebih ya. Terakhir kita bahkan sampai 2,3 juta pernah ada. Mungkin kita lihat dulu ya spesifikasi lengkapnya sebagai berikut. Untuk skor Firestrike-nya ada di 18.426, dan untuk time spy-nya ada di 7.341. Dan kalau misalkan dari performa game ya, kita ambil secara keseluruhan, rata-rata itu ada peningkatan performa dari 1660 Super itu sebanyak 110% sampai 115% lebih tinggi. Jadi seperti biasa, ada yang jauh lebih tinggi, ada yang mungkin bedanya tipis ya, tapi ini adalah nilai rata-ratanya. Kemudian kalau untuk performa render yang pasti lebih cepat di RTX 2060 ini karena memang jumlah CUDA core-nya lebih banyak. Kita lanjut VGA nomor 4 yaitu Nvidia RTX 2060 Super. Langsung aja kita lihat spesifikasinya dulu nih. Jadi perbedaan 2060 biasa dengan yang Super adalah di memorinya. 2060 itu memorinya hanya 6GB, dan yang versi Supernya itu memorinya 8GB. Oke, untuk harga barunya kita nggak nemuin sebenarnya karena saking langkanya, mungkin di atas 4 jutaan. Jadi nggak masuk sebenarnya ya dengan pembahasan kita VGA harga 3 jutaan. Tapi ini yang menarik, karena harga bekasnya itu di bawah 3 juta. Jadi kita cari tadi sekitar 2,8 jutaan aja harganya. Jadi masuk kan ke budget 3 jutaan walaupun bekas dapatnya.
Tapi secara performa ini unik memang ya. Jadi dari skor Firestrike kita dapat angka 20.086 dan untuk angka time spy-nya kita dapat 8.014. Dan untuk performa game ini ada peningkatan yang menurut saya signifikan bahkan dibandingin dengan 2060 biasanya ya. Jadi kalau kita bandingkan ke 1660 Super itu peningkatannya jauh, sekitar 120% sampai 130%. Ya seperti biasa, beberapa game mungkin ya bedanya di bawah 20% dan beberapa game itu di atas 30%. Jadi bener-bener jauh banget. Termasuk kalau misalnya sobat ngerender, ini yang pasti lebih cepat dari 2060 biasa juga. Apalagi kalau sobat main di game yang bukan 1080 Full HD lagi, tapi yang sudah masuk ke 2K atau mungkin 4K gitu ya. Otomatis performa dari 2060 Super ini lebih tinggi. Oke, yang kelima, yang terakhir yaitu Nvidia RTX 3060 dengan memori 12GB DDR6. Untuk spesifikasinya sobat bisa lihat di layar. Untuk saat ini harga barunya kita lihat jauh ya, 4 jutaan, di luar budget kita yang 3 jutaan. Tapi ada hal yang menarik di sini, ya itu tadi ya. Kalau kita cari harga secondnya, bahkan itu ada harga yang termurah di angka 3 jutaan yang bahkan pernah kita beli ya, sampai 3,4 jutaan. Tapi ada yang unik ya, ketika uji coba sintetis di Firestrike ini kita mendapatkan skor 19.572. Jadi kalah dengan 2060 Super untuk Firestrike ya. Ini adalah DirectX 11 atau game-game lama biasanya. Tapi kan game-game sekarang otomatis sudah pakai DirectX 12 semua yang baru. Jadi untuk skor di Time Spy DirectX 12-nya itu mendapatkan skor lebih tinggi yaitu 8.586. Nah ini dia yang uniknya ya. Ternyata untuk performa game secara keseluruhan ini beda tipis ya kalau dibandingkan dengan 2060 Super. Jadi kalau dibandingin ya ke 1660 Super itu otomatis perbedaannya jauh, 121% hingga 135%. Tapi kalau misalkan yang ke 2060 Super itu bedanya sekitar 1-5% aja. Jadi memang perbandingan antara 2060 Super ke 3060 itu menarik banget sebenarnya, dengan harganya juga yang sebenarnya nggak terlalu jauh ya untuk harga bekasnya. Apalagi kalau sobat bisa dapat 3060 di harga 3 jutaan aja. Karena saking ketat persaingan 2060 Super dengan 3060 ini, kita juga bisa lihat dari segmen yang lainnya. Kalau untuk rendering saya yakin ya lebih cepat di 3060. Tapi kalau dari watt ya, wattnya memang 2060 Super ini lebih tinggi sedikit gitu ya. Terus kalau 3060 ini ya otomatis lebih rendah karena memang generasinya terbaru. Dan kalau misalkan kita uji game ya, tadi kan yang 2060 Super karena 8GB makanya dia bisa unggul dari VGA nomor 1 sampai nomor 3 yang tadi kita bahas. Nah sekarang di 3060 kalau misalkan kita main game sampai 2K atau 4K, otomatis RTX 3060 menang, tapi tipis menangnya ya. Itu tadi hanya 1-5% aja yang paling tinggi. Jadi menurut saya kalau sobat bisa dapat RTX yang 3060 second di harga 3 juta pas deh, itu menurut saya worth it banget. Cuma kalau di harga 3,5 juta dapatnya ya kayaknya lebih ke 2060 Super deh, karena harganya di bawah 3 juta gitu kan. Jadi ini memang menarik nih antara persaingan VGA nomor 4 dan nomor 5 tadi yang kita bahas. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya. Jadi bagaimana menurut sobat? Apa sobat punya rekomendasi VGA lain dari yang tadi saya sebutkan di harga 3 jutaan juga? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Dan ingat, untuk VGA bekas itu walaupun dia bilang bekas game, itu bisa aja gamenya namanya BTC, ETH, Neshead, dan itu bukan game, itu sebenarnya platform buat mining ya. Jadi hati-hati untuk sobat yang beli VGA mining, tapi nggak perlu takut juga karena kita di sini sudah pernah bahas tips-tipsnya di video sebelumnya dan cara merawatnya. Oke, video sampai sini aja. Jangan lupa bantu kami dengan cara like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa kembali. Salam sobat Viz TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.